menjawab. Yang saya mau pertanyakan, dari mungkin bisa secara inti-intinya saja, tidak perlu semuanya, tapi inti-intinya saja. Tujuannya supaya lebih terstruktur terkait pemeriksaan tanggal 11 dengan metode tes MMPI. Mungkin saudara bisa jelaskan secara singkat-singkat saja dan jelas. Dalam tiap-tiap periodik itu apa yang saudara dapatkan terhadap diri saudara terperiksa atau terdakwa saat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Pada saat tanggal 11 Februari diperiksa menggunakan ini, tujuannya apa, hasilnya kurang lebih seperti ini, saudara temukan. Tadi dijelaskan bahwa ada inkonsistensi seperti apa. Jadi mungkin bisa lebih terstruktur per tanggal sehingga nanti menjadi sebuah analisa komprehensif yang saudara bisa jelaskan itu bersesuaian, bertautan gitu intinya. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke, terima kasih. Pada tanggal 11 Februari 2016 dari pukul 10 sampai pukul 14 di Bangsal Rawat Inap RSCM kami melakukan tes MMPI itu untuk menilai kepribadian dan pada terperiksa juga kita minta untuk membuat refleksi diri. Nah, dari hasil ternyata dari tes MMPI itu terperiksa nampak ada sedang skala 6-nya tinggi sekali. Itu dalam artian dia sedang sangat berhati-hati dan tidak percaya dengan orang lain. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, biasanya kita menggunakan alat bukan untuk menilai orang, Pak, tapi itu yang nanti kita pakai untuk dasar kita mengelaborasi lebih lanjut. Jadi waktu itu kita tanya, kamu apa yang dirasa, apa yang ditakutkan? Ya itu, saya nggak nyaman karena saya tahu semua orang Indonesia menilai saya sebagai pembunuh. Jadi wajar sekali kalau dia saat itu lagi sangat berhati-hati dan takut. Oke. Nah, kalau dari refleksi diri yang kami dapatkan, kenapa kemudian pada pukul 17 sampai 17.30 kita minta ketemu ibu dan pengacara? Karena memang di pertemuan awal saat refleksi diri, kita biasa membuat refleksi diri itu untuk dia bebas bercerita, mengungkapkan apa perasaannya, dia seperti apa, terkait kejadian perkara yang ditujukan seperti apa, ditulis untuk kejadian perkaranya dia tidak mau bicara kalau tidak didampingi pengacaranya. Jadi akhirnya kami menunjukkan hasil tersebut pada pengacara untuk di mediasi. Kelihatan sekali bahwa dari hasil itu saudari Jessica benar-benar bisa mengupayakan pembelaan terhadap dirinya, proses pikirnya baik, sama ini itu kan sesuatu yang wajar kalau kami rasa, dan dia nggak mau bicara sebelum pengacaranya meyakinkan untuk bebas bercerita. Nah, setelah diyakinkan oleh pengacara dan ibu, akhirnya Jessica mau menulis kronologis kejadian atau apa seperti itu. Jadi tujuan kami adalah mendapatkan fakta langsung dari yang mengalami, karena buat kami itu sesuatu yang penting untuk nanti kita elaborasi ke depan. Itu buat yang tanggal 11. Nah, kemudian dari tanggal 12 biasanya dari data ini kita melakukan analisis mediko-legal. Jadi sebelum kami ketemu untuk melakukan pemeriksaan bersama tim, kita biasanya rapat dulu nih ada data seperti ini, nanti kita mau melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menanyakan berdasarkan temuan-temuan tadi. Nah, dari situ kita secara klinis menilai tadi ada gangguan kejiwaan nggak? Tentunya ini kan satu tekanan yang besar buat dia, gitu. Dituduh, misalnya diduga melakukan suatu tindakan. Nah, di situ kita melihat bahwa Jessica sangat tenang, sangat bukan kita bilang nyaman, dia bisa menghandle situasi dengan cukup baik. Dia tidak memperlihatkan adanya ketakutan atau kecemasan. Dia bisa bercerita dengan runut apa yang dia alami, dan kita melihat bahwa memang kondisi kejiwaan saat diperiksa saat itu baik, nggak ada gangguan jiwa berat dalam artian nggak ada gangguan penilaian realita, nggak ada halusinasi, nggak ada waham, dia ada curiga berlebih, itu nggak ada. Nah, kemudian kita juga melihat tidak ada gangguan proses pikir, itu yang kita nilai di tanggal 12. Nah, pada tanggal 13 itu kita, di tanggal 12 itu pemeriksaannya juga lama tuh, jam 11.15 sampai 15 itu kita juga nanya tentang kepribadian dia, tentang kehidupan dia, bagaimana dia berelasi dengan orang, karena tugas kami adalah menilai kondisi kejiwaan.
kemampuan kami adalah di sana. Nah, pada tanggal 13 tentunya untuk sesuatu itu agar tidak objektif, tidak subjektif, kami biasanya juga mengukur secara statistik yang biasanya kami ibaratnya kalau kita menduga ada orang sakit tipes nih, gejala-gejalanya ada demam, ada apa, kita butuh lab untuk mengkuantifikasi karena kita tahu nih orang ada sakit gula tapi kita nggak tahu kadar gulanya seberapa nih gitu. Oh ya, pada Jessica nih kok kesannya nggak ada apa-apa gitu, tapi kan kita butuh fakta apakah benar pada dia ada gangguan atau tidak. Nah itu yang kenapa pada tanggal 13 itu dari pukul 10 sampai 16 kami melakukan pemeriksaan psikologis. Itu tujuannya adalah untuk benar-benar menilai kondisi intelektual dan kondisi bagaimana dia kepribadiannya, seperti itu. Dengan TAT itu tematik apprehensive test, itu kita melihat pola-pola pikir dia seperti apa, harapan dia seperti apa. Jadi dia dikasih gambar terus dia suruh menceritakan tentang gambar itu. Dari sekian serial gambar biasanya kita akan lihat apa sih yang dia rasa, apa harapan dia gitu, itu kan terlihat. Nah, kalau Wechsler WBIS itu tes inteligensi yang dilakukan oleh psikolog klinis kami untuk memastikan bahwa secara kognitif fungsi berpikir Jessica sangat baik. Dia mampu menerima informasi, dia mampu memberikan informasi dengan baik. Jadi tidak ada kemungkinan gangguan retardasi mental atau apa yang mempengaruhi kecakapannya memberikan informasi dan mengolah informasi. Nah, pada tanggal 14 pada pukul 9 sampai 16 dilakukan lagi pemeriksaan aloanamnesis, tapi pada Jessica kita melakukan tes psikologis. Itu kita kasih instrumen SAK, itu yang suruh misalnya meneruskan ada kata-kata ayah saya seperti apa dia cerita. Jadi kita pengen tahu situasi ininya seperti apa. Nah, tanggal 14 itu kita memang butuh collateral data karena kan gini, bisa jadi setiap orang menilai salah terhadap diri. Misalnya dibilang saya pemalu, tapi ternyata lingkungan bilang enggak, dia nggak pemalu, malah malu-maluin misalnya. Nah itu yang kenapa kita perlu data kolateral. Kita minta waktu itu dihadirkan oleh polisi untuk menghadirkan ibunya dan Hani yang kebetulan mengetahui situasi, hanya untuk menilai kondisi mental situasi itu seperti apa saat itu. Jadi kita dapat gambaran utuh terkait peristiwa. Nah, kita juga minta waktu itu sore hari dari kepolisian untuk kita ditayangkan CCTV hanya untuk juga melihat situasinya kayak apa sih, lingkungannya seperti apa, supaya kita tadi bisa melihat inkonsistensi data sesuai nggak nih antara yang diungkapkan dengan fakta yang ada. Karena tadi kita adalah berdasarkan fakta. Oke, nah tanggal 15 sampai 13 kita melakukan pemeriksaan karena tadi yang seperti saya jelaskan di aksis 3 kita perlu menyingkirkan nih kalau orang diduga mengalami satu gangguan ini terkait dari temuan kan dikatakan ada obat sertralin sama provelin, dan tadi diduga juga ada peristiwa kekerasan. Tentunya dari Jessica sendiri di refleksi dirinya bilang nggak pernah ada obat dan itu bukan obat dia, itu tertulis tulisan tangan Jessica. Di situ kita akhirnya dengan persetujuan ibu dan ini memang tujuannya untuk melihat ada kelainan nggak sih di otaknya ataupun di rekaman otaknya untuk menyingkirkan adanya gangguan kaitan dengan kelainan di otak, seperti itu tujuannya karena kami dasarnya dokter. Kemudian pada terperiksa juga diberikan tugas untuk membuat gambar serta karangan bebas tentang tema penolong, karena kalau kita lihat kan situasinya dia dalam kondisi tertekan, apa sih yang dia harapkan, wishnya apa terkait upaya-upaya, ada sih nggak upaya dia untuk dapat pertolongan seperti itu. Nah pada tanggal 16 Februari itu kembali dilakukan pada jam 9 sampai ini, itu juga menggunakan EPPS dan pengisian riwayat penyakit fisik serta penyakit kejiwaan. Itu yang benar-benar kita lihat betul konsistensi data gitu. Karena kan kemarin udah kita tanyakan gak ada, kita kembali suruh tulis gitu. Terus ada data ini, kamu betul itu nggak lupa waktu kamu pindahkan atau apa? Benar-benar semua yang ini kita coba tanyakan kembali. Karena kita lebih menilai apa yang ada dari tampilan dengan apa yang ada di pikiran dan di perasaan untuk bisa menilai betul situasi kejiwaan terperiksa.
Dan terakhir dilakukan pemeriksaan tes neurokognitif kembali, itu juga untuk verifikasi bahwa validitas suatu alat. Biasanya kita nggak pakai cuma satu alat, karena tadi setiap alat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing alat. Itu yang kita akan lihat. Kalau dua alat ini mengatakan hal yang sama, tentunya itu akan lebih confirm dibandingkan lain. Nah, pada tes neurokognitif maupun tes-tes lain memang terlihat bahwa Jessica sangat kuat dari hasil tes psikologisnya itu. Secara statistik dia bagus untuk situasi-situasi yang sifatnya tenang, stabil. Tapi untuk situasi yang harus berpacu sama waktu, misalnya ngitung ke atas atau apa, langsung kelihatan emosi bisa berpengaruh terhadap kondisinya. Seperti itu. Saudara ahli, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi ada beberapa poin yang saya lihat penting, terutama pada tanggal 12, 13, 15, itu tadi saya catat bahwa pemeriksaan tanggal 12 itu tadi dijelaskan bahwa terperiksa atau terdakwa ini sangat tenang, tidak ada halusinasi, tidak ada gangguan proses pikir. Kemudian tanggal 13 itu kondisi intelektualnya sangat baik, pola pikir Jessica juga sangat baik, sama seperti pemeriksaan tadi tanggal 15, ya kurang lebih seperti itu. Juga tadi ditanya rekan saya tadi bahwa kapasitas terdakwa ini cukup tahu dan paham akan jawaban-jawaban yang dia sampaikan, seperti itu. Kita nggak bisa bicara seperti itu. Kemungkinan justru kalau kami menilainya dia mampu memahami informasi yang dia terima, mengolah dan memberikan jawaban sesuai dengan stimulus yang kita berikan. Seperti itu saja penilaian kami. Dia akan tahu jawaban-jawaban yang akan diberikan, cukup tahu, dia tidak ada gangguan eksternal. Dia paham, nggak ada distorsi proses pikir atau gangguan daya nilai. Seperti itu. Menarik ketika di hasil pemeriksaan yang saudara sampaikan di visum et repertum psikiatrum, ada di bagian lampiran itu ada kalimat yang menarik, bahwa ini saya bacakan, mungkin bisa dicek dulu di lampiran. Itu pemeriksaan terhadap laporan pemeriksaan psikologis tanggal 12, 13, 15 Februari. 12, 13. Yang bagian akhir. Halaman berapa, Pak? Ya. Pemeriksaan laporan pemeriksaan psikologis, kan itu ada laporan psikologi ya. Ya. Oke. Jadi ini saya nggak tahu halaman berapa ini. Ada di paragraf tentang kepribadian, intelektual, fungsi kognitif atau yang mana? Ada halaman keempat, kalau di tempat kita halaman keempat. 1, 2, 3, 4. Waktu wawancara itu kan. Oke. Selama wawancara ya? Ya. Di situ dia menjelaskan, ini saya bacakan. Iya di sini maksudnya terperiksa atau terdakwa. Ia menjelaskan hal yang paling disesalinya saat ini adalah kepulangannya ke Indonesia mengakibatkan kematian almarhum Mirna. Menurutnya, jika dirinya tidak kembali, almarhum Mirna tidak akan meninggal. Ini kalimatnya di sini tanda kutip, artinya ungkapan dari terperiksa. Kalau saya nggak pulang ke Indonesia, Mirna nggak mati. Terkait dengan saudara tadi cerita bahwa kondisi psikologi pada pemeriksaan tanggal 12, 13, 15 itu tidak ada gangguan halusinasi, tidak ada gangguan proses pikir, dan bisa menilai jawaban itu dengan paham, fungsi pikir tidak ada. Ini memang terdakwa menyampaikan seperti itu dengan kondisi yang tahu benar atau bagaimana? Coba jelas. Waktu itu kondisinya memang lagi diperiksa tim. Waktu itu di ruangan yang di atas, terperiksa memang menyatakan, kita memang nanya apa yang bikin dia bahagia, apa yang bikin dia menyesal. Nah, dengan spontan memang ini kalimat yang keluar waktu itu, maksudnya apa? Kita bilang iya kan sebenarnya dok, kalau aku nggak pulang artinya kan nggak akan ada kejadian ini gitu. Jawabannya cuma itu. Oh, jadi kalau nggak pulang tidak ada kejadian ini.
Itu kata-kata ini kita mensitasi kata-kata spesifik. Kalau saya nggak pulang tuh maksudnya, iya kan kalau ini, kalau artinya itu, terus kita maksudnya, ya dia cuma jelasin seperti itu. Seperti itu. Di poin berikutnya ini juga ada kalimat yang perlu kami tanyakan juga terkait dari pendapat atau pemahaman ilmu saudara. Ketika ditanyakan bagaimana perkiraan terburuk dari situasi ini, menurutnya adalah jika ia dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi ia yakin bahwa keluarga dan tim pengacaranya akan mengusahakan sesuatu hal jika hal tersebut terjadi. Ia mengaku dirinya buta hukum, akan tetapi ada pengacara yang mengarahkan langkah-langkahnya, seperti halnya pada saat tampil di TV dan sikapnya kepada tim penyelidik. Menurutnya, sebagai tersangka punya hak ingkar. Ini kalimat kutipan lagi. Artinya kalau kalimat kutipan berarti kan perkataan dari terperiksa. Iya kan, sebagai tersangka saya punya hak ingkar, jadi saya boleh nggak menjawab polisi. Nah, pada saat pemeriksaan itu bagaimana penyampaian prosesnya, itu mungkin sudah dijelaskan. Saat itu kita kan memang menilai dia mengerti betul nggak proses hukum yang akan dijalaninya, apa upaya dia untuk membela diri. Waktu itu dia bilang bahwa ya dok, saya percaya pada tim hukum saya gitu. Terus kita juga menanyakan, kamu waktu itu kan sering tampil di TV, kenapa tampil? Itu kan yang bikin ini. Ya saya memang disuruh menurut dia. Jadi atas anjuran kuasa hukumnya waktu itu. Nah, terkait sama ini, kamu tahu kemungkinan terburuknya kalau sistem hukum ternyata menetapkan kamu seperti apa namanya, tiba-tiba kamu dinyatakan sebagai tersangka atau kamu udah dinyatakan bahwa kamu pelakunya. Terus dia jawab bahwa ya paling kemungkinannya kalau memang saya jadi dituduh, ya tadi saya bisa dihukum penjara atau seumur hidup atau saya bahkan dihukum mati. Kita benar-benar melaporkan apa yang kita observasi dan kata-kata itu yang kita tuangkan. Jadi memang dia mengerti betul konsekuensinya, makanya dia paham betul bagaimana dia ini. Terus apa upaya kamu untuk melindungi diri kamu sama ini? Ya saya pokoknya kan punya hak ingkar, saya juga punya kuasa hukum yang nanti akan membela saya gitu, bahwa saya akan dibantu selama menjalani proses. Nah itu yang jadi kenapa ada statement seperti ini. Oke, tadi yang pertama tadi agak menarik, mungkin dari analisa saudara melihat tentang apa yang ungkapkan terdakwa ini, kalimat bahwa kalau saya nggak pulang ke Indonesia, Mirna nggak mati. Analisa saudara terkait dengan beberapa hari saudara interaksi, nah terkait dengan latar belakang saudara selaku seorang psikiater forensik ya. Nah, ini bagaimana dengan jawaban-jawaban yang terperiksa seperti ini? Waktu itu kita sempat mendiskusikan dan diskusi lagi sama Jessica karena itu momennya deket-deket waktu dia mau dibawa kembali sore untuk kembali ke tahanan. Jadi waktu itu kita tanya, kamu harapannya apa? Karena terlihat sekali dia sedih saat itu. Jadi dia bilang, ya nggak tahu dok. Tapi di saat itu dia masih bisa senyum. Ya apa yang paling saya sesali? Ya kondisi ini dok. Tapi lebih kayak mungkin bercanda atau apa? Itu yang kita merasa bahwa dia benar-benar berkata bahwa ya kalau mungkin kalau saya nggak pulang, ya saya nggak akan ada kejadian ini gitu. Itu yang kata-kata spontan, dan itu yang kita coba tanya maksudnya ya gitu deh gitu. Ya udah, tapi abis itu memang nggak kita teruskan lagi karena memang waktu itu udah mau pergi. Saudara kan selaku psikiater forensik artinya melihat, memetakan, memotret semuanya perihal-perihal kejiwaan dan lebih dikhususkan kepada apakah ini bisa mengungkap pelaku dan lain sebagainya lah, membantu dalam proses penyidikan dan lain sebagainya. Nah menurut saudara keilmuan saudara bagaimana itu?
Kalau kita melihatnya tadi apa yang dia katakan itu apa yang dia pikir saat itu dan apa yang dia rasa, itu kita tanya, kamu mengucapkan seperti itu, apa yang kamu ini, ya gitu dok, pokoknya udah saya jalanin aja gitu kan, kata-katanya benar-benar spesifik, ya udah saya jalanin aja. Itu yang kan kita memang konteksnya lagi menanyakan dia tahu betul nggak bahwa nanti nih kalau ini berjalan dan dia terbukti dinyatakan sebagai ini dampaknya ke dirinya, dia paham bahwa dia bisa dihukum penjara sama ini. Jadi dia makanya seperti seakan-akan menyesali kedatangannya ke Indonesia. Seperti itu, hanya itu yang kita tangkap. Tapi eksplorasi lebih lanjut nggak kita lakukan dan nggak kita jawab, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah menurut saudara itu wajar seseorang yang diperiksa dalam kaitan ini mengatakan seperti itu? Saya nggak bisa bilang wajar atau tidak karena konteks ini perlu tetap pendalaman karena setiap orang responsnya berbeda-beda. Kembali untuk kita bisa membuat satu penilaian tentunya perlu pendalaman dalam setiap kasus. Tapi terkait jawaban yang tadi sampaikan bahwa itu disampaikan dalam kesadaran yang penuh ya. Kesadaran yang penuh. Dan dia tahu apa yang dibicarakan ya. Tidak ada gurauan atau apa gitu, nggak ada ya. Oke. Saya mau tanya lagi. Tadi pemeriksaan yang sudah jelaskan ada 6 tahap tadi, ada 6 proses tadi. Itu ada nggak saudara menemukan beberapa kejanggalan, beberapa inkonsistensi dari saudara terdakwa ini, terperiksa ini terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi ataupun fakta-fakta yang sudah ini, mungkin lebih detailnya seperti apa? Oke, kalau kita hanya melihat proses pemeriksaan yang dari tanggal 11 sampai 16 yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa kondisi Jessica saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan. Itu yang kita nilai, bahwa fungsi berpikirnya maupun fungsi penilaian, status mentalnya semua dalam batas normal. Nah, namun jika tadi kan pemeriksaan psikiatri tidak hanya berdasarkan ungkapan dari wawancara terstruktur, tapi kita juga harus melihat fakta yang ada, temuan-temuan lain. Apakah ini apa yang diungkapkan sesuai fakta yang ada? Nah, itu yang kita melihat ada beberapa inkonsistensi data, yang makanya data kolateral akan jadi sangat penting untuk penilaian kami. Dari pemeriksaan, kalau yang kita lihat ada beberapa, biasanya setelah hasil pemeriksaan kan kita memang melakukan analisis mediko-legal. Nah, itu yang kita lakukan tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 15 Maret. Dari semua fakta-fakta temuan-temuan tadi, dari semua transkrip, dari semua itu kita kan melakukan penilaian untuk benar-benar tadi bisa memotret kondisinya seperti apa. Nah, itu yang kita dapatkan beberapa di halaman 7. Di sini terperiksa yang kita inkonsistensi pertama, terperiksa mengatakan bahwa saat itu ia sempat membantu Hani membangunkan Mirna dengan mengguncang-guncangkan tubuh Mirna, namun Mirna tetap tidak respons. Namun hal ini tidak sesuai dengan data dari rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa terperiksa terlihat tenang dan duduk diam memperhatikan Hani yang sedang berusaha menolong Mirna. Itu inkonsisten pertama antara apa yang ada di lapangan dengan apa yang di pernyataan. Nah, di kemudian hari kita tanya, dia bilang, ya, saya yakin dok, gitu. Inkonsistensi yang saudara temukan itu lebih dominan atau tidak? Yang saudara lihat dari beberapa maksudnya wawancara. Dominan itu artinya ada beberapa fakta yang saudara perlihatkan dengan apa yang diwawancarai oleh tim, dengan fakta yang di cross check dengan data kolateral data tadi, akan saudara menjelaskan ada beberapa inkonsistensi. Nah, itu ada beberapa yang dominan. Nah, itu berapa skalanya mungkin? Dari beberapa, mungkin dari 10 pertanyaan dia nggak konsistennya 7, 8. Nah, saudara mencermati seperti itu nggak?
Jadi inkonsistensinya apakah lebih dominan atau tidak gitu? Kita sih nggak mengukur secara statistik seperti tadi gitu. Cuman memang kita melihat ada beberapa terkait kejadian perkara yang memang beberapa itu ada lebih dari 2, lebih dari 3, lebih 1, 2, lebih dari 5, sebentar, 3, 4, sebentar saya lihat dulu. Ada 5 inkonsistensi yang kalau kami lampirkan di... Ada 5. 5. Dari 5 itu maksudnya yang diperiksa itu 5 juga? Kita memeriksa kan luas sekali, Pak. Luas sekali, tapi ditemukan 5 inkonsistensi. Artinya gini, ketika saudara cross check antara collateral data dengan jawaban, itu yang saudara sampaikan itu 5 juga atau bukan semuanya maksud saya tadi terkait dengan 5 inkonsistensi tadi? Gini, kami nggak bisa bilang bahwa inkonsistensi ini menyeluruh atau tidak, karena ada beberapa fakta yang memang Jessica nyatakan benar gitu, bahwa dia misalnya anak keberapa, terus dia tinggal Enggak, sama terkait siapa. dengan case ini, bukan terkait dengan hubungan dengan keluarga, dengan peristiwa hukum yang di... Kita nggak bisa mengukur seperti itu sih, Pak. Kita nggak kuantifikasi bahwa ini dari 100 pertanyaan 5 nggak konsisten gitu. Kita hanya menilai bahwa ada beberapa situasi yang tidak sesuai. Misalnya dia bilang dia nggak ada asma, itu ada tulisannya di riwayat penyakit gitu. Di wawancara juga dinyatakan hal yang sama. Tapi ternyata dulu pernah kecil asma, nggak pernah kambuh. Tadi gitu. saudara lihat bahwa ada 5 konsistensi ya, inkonsistensi ya. Itu apa aja secara garis besar aja? Okay. Ketika dia ditanya apa, jawabannya apa? Ini kan terkait waktu kejadian perkara, dia menyatakan dia membantu menggoyang-goyangkan Mirna, tapi itu inkonsisten. Kemudian yang kedua, pada tanggal 9 dia menyatakan tidak datang ke pemakaman Mirna karena terperiksa menyatakan bahwa ia tidak datang ke rumah duka pada tanggal 7 dan 8 karena sakit, sehingga baru bisa datang pada 9 Januari. Dari data elektronik di WhatsApp menyatakan tidak datang ke pemakaman karena sakit demam, kambuh asmanya. Nah, ini yang agak inkonsisten karena beliau menyatakan bahwa dia asmanya tidak pernah kambuh lagi. Itu tulisan tangan. Dan waktu wawancara juga ya? Kita nyatakan bahwa tidak ada. Nah, seperti itu. Ada riwayat itu ya. Kemudian juga tidak ada riwayat rawat inap. Nah, sedangkan di transkrip yang WhatsApp ke Hani itu dinyatakan bahwa ada inkonsisten, itu saja. Nah, kemudian juga waktu menurut terperiksa kronologisnya bahwa sejak tanggal 7 ia mempersepsikan Hani mungkin dilarang oleh pihak keluarga Mirna untuk nggak menghubungi dirinya, jadi nggak balas WhatsApp. Namun tidak sesuai dengan pernyataan Hani yang menyatakan bahwa Hani masih menghubungi terperiksa, itu tidak membalas pesan WhatsAppnya Hani. Hani ada WhatsAppnya itu pada tanggal 8 Januari, dia masih menghubungi Jessica, sorry. Yeah. Kemudian inkonsistennya lagi tentang tadi tidak pernah mengalami kondisi permasalahan psikologis, bahkan saat putus pacar dari wawancara ataupun nggak pernah sampai masuk rumah sakit untuk dapat pertolongan medis, itu dinyatakan tidak. Dan ini tidak sesuai dengan informasi dari atasan, rekan kerja di ambulan New South Wales, termasuk juga dari BAP. Dia dirawat 3 kali di Royal Prince Alfred Australia karena tadi dipicu permasalahan relasi dengan Patrick, itu dari laporan kepolisian. Itu yang kita dapatkan. Sama satu lagi. Ada 6 ya berarti ya.
terperiksa menyatakan bahwa ia lebih sering melihat sisi baik dari orang lain dibandingkan sisi buruknya. Nah ini yang keterangannya juga berbeda waktu dari BAP rekan kerja. Di rekan kerjanya menyatakan justru dia memang baik selalu ini, tapi pada saat yang, tapi kita juga lihat bahwa ternyata nih pada kondisi dia lagi dalam tekanan, dia bisa melihat orang justru mungkin orang marah kan pasti ngelihatnya sisi yang negatif gitu, dia lagi kesel sama kakaknya karena merasa nggak dibela atau apa, jadi munculnya lebih ke arah atau marah pada ayah. Jadi dari SMS rekan kerjanya yang ke Bri Smithson menyatakan kita dapat transkrip ini dari handphonenya Bri sendiri selama lagi periode Jessica mengalami kondisi emosi yang nggak nyaman tadi, dia justru melihat bahwa saat itu dia tidak mendapatkan dukungan yang baik dari keluarganya. Padahal sebelumnya dia menyatakan dan dikatakan ibunya juga hubungannya dekat. Itu yang kami nyatakan sebagai inkonsistensi data. Kita hanya bisa bilang itu karena dari fakta yang dikatakan orang lain di sekitar sama ini berbeda. Hanya jadi, itu. Ada 6 tadi ya. Menurut ahli, inkonsistensi terhadap fakta yang saudara lakukan pemeriksaan itu apakah bisa dipersamakan dengan kebohongan itu? Kalau berdasarkan kompetensi kami tidak pernah tahu orang itu bohong atau tidak. Yang kami lihat adalah ada diskrepansi data antara apa yang dikatakan dengan fakta yang ada di penilaian orang lain atau tadi ada di bukti-bukti SMS atau apa. Hanya itu, Pak. Dari pemeriksaan ahli kemarin itu kan ada dia mengatakan bahwa terdakwa ini menonjol dan masuk ke kategori amorus narsistik. Ada salah satu poin bahwa amorus narsistik yang masuk ke dalam kategori terdakwa ini seringkali menggunakan kebohongan yang rumit untuk beralih dari fakta satu ke hubungan yang lain. Ini menurut pendapat saudara sebagai ahli psikiater forensik gimana ya? Kalau dari buku rujukan kami tidak menggunakan istilah tersebut. Kami dari sisi aksis 2 tadi melihat pola Jessica berelasi dengan temannya selama dia kondisinya lingkungannya stabil, mendukung dan gak ada stresor di aksis 4-nya tadi, gak punya masalah banyak, dia relatif stabil, baik, jadi nggak ada gangguan kepribadian. Namun kalau tadi dia punya masalah dengan pacar, terus dia mempersepsikan dirinya nggak didukung keluarga, teman yang dia harapkan nggak bisa membela, itu yang muncul dan gambarannya lebih kelihatan dia bisa nanti jadi marah, minum alkohol atau tadi mengancam untuk suicide. Seperti itu, jadi ada kecenderungan impulsif baik terhadap diri maupun agresif verbal mungkin ke orang lain, termasuk dari SMS atau emailnya yang kalau kita lihat di transkrip yang kita dapat dari data kepolisian. Tadi yang saudara jelaskan di hasil visum et repertum psikiatrum, ini mungkin bisa dilihat halaman 20. Di sini dijelaskan terhadap terperiksa ini potensi intelektual, sudah ada potensi intelektual memungkinkan terperiksa untuk menilai atau merencanakan sesuatu dengan menggunakan rasio. Terperiksa juga memiliki fungsi eksekutif yang baik, yaitu kemampuan untuk merencanakan, melakukan, mengevaluasi dan memonitor suatu tindakan. Itu bagaimana? Coba jelaskan. Gini, kita menilai kapasitas intelektual seseorang itu kita menilai fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu adalah seperti Bapak misalnya menjalankan fungsi sebagai jaksa. Tentunya Bapak bertanya pada saya untuk mendapatkan fakta, melihat informasi saya reliable atau tidak. Tentunya kan pakai strategi. Jadi Bapak nanti saya mau nanya pakai apa, terus informasinya saya mau nanya keluarin apa. Nah itu yang kalau kita menilai pada kondisi Jessica, dia cukup mampu merencanakan, dia tahu dia dalam kondisi apa saat diperiksa, terus dia nanti akan menghadapi apa, itu dia sadar betul. Dan dia juga bisa merencanakan bahwa saya saat ini percaya sama lawyer saya, pengacara saya yang akan membantu saya dan ibu saya. Seperti itu. Apakah bisa dikatakan itu menjadi sesuatu yang bisa diprediksi?
Kalau orang punya judgement yang baik, punya ini, pasti kita sudah bisa memprediksi. Seperti kita kan, kalau kita nyebrang sembarangan, kita udah pasti bisa memprediksi. Kalau kita normal, kita daya pikirnya nggak retardasi misalnya, kita nyebrang nunggu lampu merah atau apa, itu kan judgement. Tapi kalau anak kecil, dia belum berkembang, dia bisa lari. Nah, dikatakan prediksi atau tidak adalah tergantung kemampuan kita untuk menilai resiko dari tindakan kita. Jadi kalau kami menilai Jessica cukup mampu menilai dari setiap informasi yang dia berikan. Jadi dia mampu bertanggung jawab tadi. Bahkan mungkin saat dia tidak memberikan data yang sesuai juga pasti ada pertimbangannya. Dia mampu memprediksi ya berarti ya. Kalau umpamanya sesuatu hal yang prediksi tadi dikatakan rekan saya tadi, apabila sesuatu yang sudah terprediksi itu emosinya itu menjadi stabil. Tapi sesuatu yang tidak terprediksi, nah itu menjadi emosinya itu berubah. Seperti itu. Kelihatan ada perubahan warna emosi. Ada perubahan warna emosi. Ya. Nah, terkait dengan masih di halaman 20 yang saudara tadi jelaskan di situ. Ini saya bacakan. Selama pemeriksaan, terperiksa nampak tenang dan mampu mengontrol emosinya dengan baik. Ketika diperhadapkan pada suatu situasi yang sudah ia prediksi maupun ia persiapkan sebelumnya. Namun ketika ia dihadapkan pada situasi baru yang tidak ia prediksi maupun persiapkan sebelumnya, ia menunjukkan riak emosi berupa kecemasan dan suasana perasaan yang teriritasi. Dengan pola ini dipikirkan bahwa apabila kematian Mirna sesuatu yang tidak diprediksi atau tidak dipersiapkan sebelumnya oleh terperiksa, maka terperiksa dapat menunjukkan reaksi emosi yang kuat, di mana hal itu tidak nampak saat kejadian perkara. Dari keterangan saksi yang lain maupun rekaman CCTV, terperiksa nampak tenang dan tampilan emosinya sangat terjaga pada saat kejadian perkara. Terperiksa juga sempat menunjukkan rasa tidak terima dan reaksi ekonomi dapat dirasakan oleh terperiksa. Ia persepsikan bahwa keluarganya dilakukan ini lain. Terperiksa tadi jelaskan selesai pada saat terperiksa nampak tenang dan tampilan emosinya sangat terjaga pada saat kejadian perkara. Nah, ini bagaimana analisa saudara? Tadi kan sudah jelaskan kalau seandainya dia itu terprediksi, emosinya sangat stabil. Kalau tidak terprediksi, tidak ada perencanaan, itu emosinya akan berubah. Nah, terkait dengan yang tim jelaskan di sini, terkait dengan kejadian kematian Mirna yang sudah lihat di CCTV itu, bahwa kejadian meninggalnya itu menurut ini kalau seandainya itu tidak diprediksi dan tidak dipersiapkan, itu dia akan emosinya akan berubah. Tapi ketika maka terpisah dapat menunjukkan reaksi emosi yang kuat, di mana hal itu tidak tampak saat kejadian perkara, dan saat kejadian perkara tidak tampak. Artinya apakah itu sesuatu yang bisa diprediksi, yang sudah terprediksi oleh terperiksa, atau sesuatu yang sudah direncanakan oleh terperiksa sehingga emosinya stabil terlihat di dalam CCTV dan pemeriksaan saudara itu? Itu yang agak sulit buat kami secara kejiwaan menilai hanya berdasarkan CCTV sama tadi saksi, karena saksi kan orang awam ya. Kalau saya yang ada di situ mungkin saya bisa melihat, saya langsung tanya kenapa dia diam gitu. Nah, pada kondisi ini kami menilai dari CCTV kan kita hanya melihat gerakan dari jauh, dia diam gitu. Tapi apakah ekspresi wajah Hama ini terlihat? Itu yang kami hanya menampilkan data. Kita nggak bisa gini. Perasaan itu kan harus ditanya, nggak bisa kelihatan. Nah, itu yang kami lihat bahwa pada situasi ini Jessica memang terlihat tenang, dia diam. Nah, itu yang mungkin perlu dieksplorasi lebih jauh dalam ini ranahnya penyidik mungkin sama ini. Kita lihat bahwa sebenarnya pada situasi-situasi yang dia bisa predik, itu perasaan sama ininya harusnya terlihat. Dia bisa tenang, tapi kalau yang ini, nah dari itu kan cukup jauh ya. Tapi kita hanya ngelihat gestur dari jauh. Nah, itu di luar keahlian kami. Kompetensinya mungkin ahli lain yang cukup mengerti gestur yang bisa menilai wajah atau mimik atau apa. Enggak, artinya saudara kan tim ahli ini menjelaskan di sini bahwa terperiksa ini, tulisannya saya baca tulisannya aja. Terperiksa nampak tenang dan tampilan emosinya sangat terjaga pada saat kejadian perkara.
Di situ terlihat dia nggak ada teriak atau apa, dia diem kayak yang kita lihat. Tapi kan itu tadi kita nggak bisa menanyakan perasaannya. Kita minusnya di sana. Yang kita lihat hanya gerakannya, dia diam, nggak ada gerakan yang inkonsisten dengan dikatakan bahwa dia bingung goyang-goyang. Hanya itu yang bisa kita dapatkan. Kita hanya memotret data dan temuan fakta, itu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi tulisan yang di sini dari mulai halaman 20 akhir ini dengan pola ini dipikirkan apabila kematian Mirna adalah sesuatu yang tidak diprediksi atau tidak dipersiapkan sebelumnya oleh terperiksa, maka terperiksa menunjukkan reaksi emosi yang kuat, di mana hal ini tidak tampak pada saat kejadian perkara. Terperiksa nampak tenang dan tampilan emosinya sangat terjaga pada saat kejadian perkara. Artinya analisa di dalam surat ini itu apakah analisa yang memang sesuatu bentuk kejanggalan, keanehan ketika dihubungkan dengan pemeriksaan yang tadi komprehensif tadi bahwa emosinya stabil. Nah, itu apakah itu bentuk kejanggalan atau keanehan seperti itu? Itu yang kita anggap juga ada inkonsisten yang perlu dieksplor. Itu salah satu inkonsisten. Ya. Itu kejanggalan juga nggak menurut saudara sebagai psikiater forensik? Ya, tadi kita kan baru dapat data ini setelah lihat CCTV, kemudian kita sempat tanyakan apa yang dirasa, apa yang ini. Dia bilang cuma bingung. Nah, ada orang yang frozen kan, bingung. Ya kita anggap saat itu kok beda ya dengan tampilan-tampilan dia saat tadi situasi unpredik, soal matematik, soal tiba-tiba penahanannya diperpanjang. Itu kelihatan sedihnya, bingungnya, dan gelisahnya itu. Oh, jadi berbeda tampilannya berbeda. Ya. Jadi itu bentuk kejanggalan ya. Sementara dilanjutkan teman-teman. Lanjutkan itu satu pertanyaan. Melihat yang bersangkutan foto di mana itu namanya di tempat bartender, kemudian berjalan keliling tempat makan. Saya menjadi pertanyaan saya pada saat itu yang saya tanyakan dan tidak ada informasinya adalah apakah yang bersangkutan sudah pernah datang ke tempat itu sebelumnya? Tapi informasi itu nggak dapat. Sudah pernah? Nggak tahu. Belum pernah? Nggak tahu. Jadi bukan udah pernah atau belum pernah. Baik. Tapi memang nggak tahu. Itu di CCTV juga terlihat ada duduknya terdakwa gonta-ganti di tengah, kadang di pinggir, yang akhirnya ada tertutupi oleh taman, ya, tamanan hias atau daun-daun. Apakah menurut pengamatan saudara itu hasil pengamatan daripada terdakwa ketika jalan-jalan melihat-lihat? Apakah ada temuan saudara di CCTV itu? Dugaan awal ada yang mulia, tetapi dugaan awal, tapi setelah dugaan awal waktu melihat sekilas ya yang mulia ya. Iya. Tapi kemudian itu digugurkan. Digugurkan oleh saya. Oleh saudara, kenapa? Karena itu asumsi. Oh. Karena itu asumsi dari saya, kemudian diuji kepada teman-teman saya. Satu bilang ya, satu bilang tidak. Kemudian dari hasil diskusi, apa mungkin ya dia menutupi segala macam, kecuali ada bukti bahwa yang bersangkutan pernah datang ke situ, kemudian memang secara khusus mengamati sebelumnya, itu bisa saja ditegakkan asumsinya. Tapi kan kita nggak punya data itu, jadi asumsi tersebut digugurkan. Saudara kelihatannya agak pelin-pelan itu. Pelin-pelan bagaimana yang mulia? Iya. Ya memang itu hak saudara ya. Ini sama kan satu CCTV ini, baik yang didapatkan oleh ahli toksikologi forensik maupun saudara, sama kan? Iya. Hanya memang saudara sayang banget tidak bisa menunjukkan di dalam frame-frame itu dan tidak bisa di zoom ya, jadi sehingga jadi tidak jelas ya gitu. Jadi berarti ada satu perseberangan jawaban saudara dengan
ahli-ahli sebelumnya tentang tertutupnya itu si terdakwa duduk di sana. Namun itu hak saudara. Ya, itu nanti kalau terjadi perbedaan kan mungkin kami bisa mengambil sesuatu pertimbangan khusus untuk itu. Maaf Yang Mulia, karena Yang Mulia bertanya tentang apakah terdakwa sengaja duduk di situ supaya tertutupi tanaman hias. Iya. Jadi jawaban saya adalah apakah dia secara sengaja duduk di situ agar tertutupi dengan tanaman hias? Itu yang saya sebut tadi. Di awal ada dugaan ke situ, tetapi kemudian dugaan itu saya gugurkan. Dan disitulah tadi ada titik temuan dengan pertanyaan penasihat hukum pada waktu itu juga berbarengan, ya, ada chattingan, terus ada juga di situ buka-buka tas, ya toh? Kemudian ada juga tangan memasukkan sesuatu atau memindahkan gelas. Bahkan paper bag, disitulah terjadi pergeseran demi pergeseran. Apa yang saudara lihat di situ, keanehan-keanehan, itu maksud kami. Iya Yang Mulia. Jadi gini Yang Mulia, apakah sengaja duduk di situ agar tertutupi dengan tanaman hias? Sudah saya jawab. Ya. Saya fokus kepada bagaimana terdakwa meletakkan paper bag. Ya. Di hadapannya, dan kemudian apalagi pergerakan-pergerakan yang dilakukan. Dan kalau oleh itu kita lihat di dalam CCTV yang sekarang yang asli pasti tidak bisa kelihatan tangan buka-bukaan kan, atau paper bag yang ditarik kan tak kelihatan kan? Terlihat. Terlihat. Coba kalau memang bisa kelihatan. Sebentar, masih ada enggak saksi habis ini nanti? Jaksa. Sudah ini terakhir. Ini terakhir. Ya, mungkin masih ada ya. Kalau enggak begitu lagi, kita sedikit lagi. Tapi ini waktunya hanya sedikit lagi. Singkat sedikit lagi. Sedikit lagi kalau begitu ya. Baik. Yang Mulia, maaf Yang Mulia. Ya. Kalau Yang Mulia bertanya kepada saya tentang perilakunya, ya, saya bisa menjawab. Ya, maksud tetapi kami ke arah perilakunya saudara motif, katakan. itu menjadi spekulatif. Ya, rencana kami juga pun karena saudara kan psikolog klinis tentang perilaku. Perilaku dia yang menggerak-gerakkan tangannya, membuka segala macamnya itu dan memindahkan paper bag dan sekaligus memindahkan itu. Adakah saudara juga ketahui memindahkan gelas di situ? Itu perilakunya apa, itu rencana-rencana di situ? Perilakunya lazim atau tidak, itu yang sudah saya jelaskan menjadi tidak lazim. Karena umumnya yang saya nyatakan adalah orang akan bersibuk dengan gadgetnya, WA-nya dan sebagainya. Bahwa tadi ditampilkan pukul berapa yang bersangkutan terdakwa melakukan kontak. Kita mesti melihat lagi kontaknya selama berapa detik. Apakah kontak itu ketika melakukan activity itu signifikan atau tidak dengan kegiatan yang lain. Itu nanti mesti diteliti lagi yang terdakwa. Karena berdasarkan observasi yang bersangkutan lebih sibuk dengan paper bag, kemudian dengan gelas-gelas yang ditutupi dengan paper bag tadi. Ya. Baik, ini akhirnya mungkin ini terakhir pertanyaan. Sebelumnya tadi saya pending. Ya, jadi dari rangkaian gambar CCTV yang saudara katakan tadi bahwa terdakwalah satu-satunya sebagai pihak yang menguasai minuman kopi, ya, Vietnam itu sebelum korban meminumnya. Iya, ya. Ya. Nah, dapatkah saudara pastikan atau jelaskan menurut perilaku yang terjadi saat itu bahwa akhirnya siapa atau bagaimana ya racun sianida itu bisa masuk ke dalam kopi tersebut? Kalau saudara tidak bisa menjawab,
katakan tidak bisa. Tapi kalau saudara bisa menjawab, silakan. Kemungkinan terjadi ketika activity di belakang paper bag itu dilakukan, Yang Mulia. Ya. Mengapa demikian? Karena mengamati perilaku dari pengantar minuman dan orang-orang yang lain di CCTV juga kelihatan. Ya. Kemungkinan untuk bisa memasukkan sianida di situ nol. Jadi nol. Tidak ada. Tidak ada. Ya, itu berdasarkan amatan saya, Yang Mulia. Jadi kemungkinan itu bisa dilakukan adalah pada saat paper bag ada di depan, kemudian gelas-gelas minuman ada di belakang paper bag tersebut. Apakah betul dilakukan atau tidak, itu nanti ada pembuktian-pembuktian yang lain. Tapi kapasitas saya adalah menjelaskan bahwa momen di mana proses manipulasi itu dilakukan, yang paling mungkin adalah ketika gelas-gelas ada di belakang paper bag tersebut. Atau pada rentang waktu yang 51 menit itu, atau kurang lebih 1 jam itu ya. Mulia. Namun siapa yang memasukkan, saudara nggak tahu? Tidak. Itu kan dugaan, karena satu-satunya orang yang ada di situ kan adalah terdakwa. Kemungkinan di sini terjadi ya. Nanti majelis yang akan mempertimbangkannya. Iya, Yang Mulia. Baik, saya kira cukup dulu. Psikologi klinis kan antara lain melihat tentang profil kepribadian ya. Iya, Yang Mulia. Apakah di dalam psikologi ada dikenal namanya kepribadian ganda? Ada, Yang Mulia. Apa itu? Kepribadian ganda kita menyebutnya sebagai multiple personality disorder adalah individu yang memiliki tampilan kepribadian yang sama menonjolnya dengan kepribadian asli dia. Dan kadang-kadang dia menjadi bingung karena dia menjadi orang yang berbeda sama sekali. Contohnya kalau di film atau di novel ada Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Jadi ada sebuah sisi personality-nya, personality yang lain yang juga muncul. Maksudnya? Jadi begini, Yang Mulia. Misalnya perempuan. Ya, seandainya saya adalah perempuan, kemudian pada waktu tertentu saya adalah Ratih, perempuan, psikolog dengan seluruh karakteristik yang dikenal pada umumnya. Tapi ada momen-momen yang lain di mana saya tampil menjadi orang yang sama sekali berbeda dan bukan saya. Dan itu nanti di saat yang berbeda lagi saya bisa kembali lagi kepada diri saya yang asli. Kadang-kadang saya dengan saya yang satunya lagi tidak saling mengenal. Saya yang baru bisa mengenal saya, si Ratih, tetapi si Ratih tidak mengenal si Ratih 01-nya. Dan ini disebut disorder karena mengganggu fungsi dia sebagai pribadi, baik dia berinteraksi dengan dirinya sendiri maupun dengan orang-orang lain, dan berpengaruh kepada pada banyak aspek kehidupan dia. Contoh yang paling mudah adalah itu tadi, Yang Mulia, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Kemudian apakah orang yang berkepribadian ganda tadi, yang kadang-kadang timbul, misalnya perempuan timbul rasa dia menjadi laki-laki, ya kan? Itu belum tentu kepribadian ganda, Yang Mulia. Oh gitu ya. Apakah bisa dia timbul cinta terhadap sesama jenis misalnya dia perempuan? Kalau bicara tentang amore, rasa ketertarikan kepada sesama lawan jenis maupun sesama jenis secara intimate, itu bisa terjadi pada siapapun juga, Yang Mulia. Dan kita menyebutnya sebagai preferensi orientasi seksual. Itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian ganda. Kemudian apakah juga karena dia juga sebagai timbul niat atau cinta kepada sesama jenis, apakah bisa juga timbul rasa cemburu, rasa sakit hati, rasa dendam terhadap sesama jenis itu? Berarti yang dinyatakan oleh Yang Mulia adalah menanyakan kondisi pada orang-orang yang hubungan orientasi seksualnya kepada sesama jenis, Yang Mulia. Mereka sama berfungsinya dengan orang-orang lain pada umumnya yang orientasi seksualnya adalah heteroseksual, Yang Mulia. Jadi kecemburuan,
cinta, sayang, kebutuhan akan afeksi, dan seluruh aspek hidupnya dia yang lain sama. Yang berbeda adalah orientasi seksualnya. Orang-orang pada umumnya heteroseksual, dia homoseksual. Tapi semua aspek yang lain sama dengan kita pada umumnya. Kalau psikopat, apa maksudnya? Psikopat beda lagi, Yang Mulia. Itu bukan wilayah saudara? Untuk mengenali ya, tapi nanti begitu masuk ke dalam wilayah, bagaimana masuk ke dalam perilaku-perilaku yang ditampilkan, apalagi terkait dengan perilaku kriminal, itu bukan kompetensi saya. Tetapi psikopat adalah seseorang yang daya empatinya nol, Yang Mulia. Jadi tidak berkembang secara sehat, sehingga kemampuan untuk bisa menakar dirinya kepada orang lain, kalau orang Jawa menyebutnya roso, itu tidak berkembang secara baik. Karena daya empatinya tidak berkembang dengan baik, dia menjadi sulit untuk bisa ikut merasakan emosi-emosi yang berlangsung di orang, dan cenderung kemudian menjadi dingin, bisa tampil sebagai pribadi yang dingin. Tadi saya bilang daya empatinya tidak berkembang, hati nuraninya juga tidak berkembang, sehingga benar, salah, baik, buruk itu juga menjadi hal yang bisa tidak dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Tadi saudara katakan bahwa terdakwa adalah sehat, ya? Sehat secara mental, ya. Maksudnya adalah dia mampu menalar, berfungsi, berdaya pikir kritis dan jernih dalam menalar, serta cerdas, Yang Mulia. Apakah menurut penelitian saudara terhadap saudara ada potensi-potensi seperti yang disebut tadi? Potensi yang mana, Yang Mulia? Misalnya berkepribadian ganda, psikopat. Yang bersangkutan tidak menampilkan gini. Yang Mulia, yang bersangkutan tidak menampilkan adanya indikasi berkepribadian ganda, dan saya juga tidak menemukan adanya kemungkinan yang bersangkutan bisa dirujukan menjadi psikopat. Bahwa kemudian ada tipe-tipe perilaku yang kemudian bisa dirujukkan ke sana, itu nanti perlu telaahan psikologi secara lebih dalam, dan menurut saya ada pakarnya yang lebih kompeten untuk bisa menjelaskan kepada Yang Mulia. Masih ada? Masih ada, majelis. Jangan ulang lagi ya. Iya. Waktunya. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa terdakwa itu melakukan bahwa validitas suatu alat biasanya kita nggak pakai cuma satu alat, karena tadi setiap alat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing alat. Itu yang kita akan lihat. Kalau dua alat ini mengatakan hal yang sama, tentunya itu akan lebih confirm dibandingkan lain. Nah, pada tes neurokognitif maupun tes-tes lain memang terlihat bahwa Jessica sangat kuat dari hasil tes psikologisnya itu. Secara statistik dia bagus untuk situasi-situasi yang sifatnya tenang, stabil. Tapi untuk situasi yang harus berpacu sama waktu, misalnya ngitung ke atas atau langsung kelihatan emosi bisa berpengaruh terhadap kondisinya. Seperti itu. Saudara ahli, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi ada beberapa poin yang saya lihat penting, terutama pada tanggal 12, 13, 15, itu tadi saya catat bahwa pemeriksaan tanggal 12 itu tadi dijelaskan bahwa terperiksa atau terdakwa ini sangat tenang, tidak ada halusinasi, tidak ada gangguan proses pikir. Kemudian tanggal 13 itu kondisi intelektualnya sangat baik, pola pikir Jessica juga sangat baik, sama seperti pemeriksaan tadi tanggal 15. Ya, kurang lebih seperti itu. Juga tadi ditanya rekan saya tadi bahwa kapasitas terdakwa ini cukup tahu dan paham akan jawaban-jawaban yang dia sampaikan, seperti itu. Kita nggak bisa bicara seperti itu. Kemungkinan justru kalau kami menilainya dia mampu memahami informasi yang dia terima, mengolah dan memberikan jawaban sesuai dengan stimulus yang kita berikan.
Seperti itu saja penilaian kami. Dia akan tahu jawaban-jawaban yang akan diberikan, cukup tahu, dia tidak ada gangguan eksternal. Dia paham, nggak ada apa ya, distorsi proses pikir atau gangguan daya nilai. Seperti itu. Menarik ketika di hasil pemeriksaan yang saudara sampaikan di visum et repertum psikiatrum, ada di bagian lampiran itu ada kalimat yang menarik, bahwa ini saya bacakan, mungkin bisa dicek dulu di lampiran. Itu pemeriksaan terhadap laporan pemeriksaan psikologis tanggal 12, 13, 15 Februari. 12, 13. Yang bagian akhir. Halaman berapa, Pak? Ya. Pemeriksaan laporan pemeriksaan psikologis, kan itu ada laporan psikologi ya. Ya. Oke. Jadi ini saya nggak tahu halaman berapa ini. Ada di paragraf tentang kepribadian, intelektual, fungsi kognitif atau yang mana? Ada halaman keempat, kalau di tempat kita halaman keempat. 1, 2, 3, 4. Waktu wawancara itu kan. Oke. Selama wawancara ya? Ya. Di situ dia menjelaskan, ini saya bacakan. Iya di sini maksudnya terperiksa atau terdakwa. Ia menjelaskan hal yang paling disesalinya saat ini adalah kepulangannya ke Indonesia mengakibatkan kematian almarhum Mirna. Menurutnya, jika dirinya tidak kembali, almarhum Mirna tidak akan meninggal. Ini kalimatnya di sini tanda kutip, artinya ungkapan dari terperiksa. Kalau saya nggak pulang ke Indonesia, Mirna nggak mati. Terkait dengan saudara tadi cerita bahwa kondisi psikologi pada pemeriksaan tanggal 12, 13, 15 itu tidak ada gangguan halusinasi, tidak ada gangguan proses pikir, dan bisa menilai jawaban itu dengan paham, fungsi pikir tidak ada. Ini memang terdakwa menyampaikan seperti itu dengan kondisi yang tahu benar atau bagaimana? Coba jelas. Waktu itu kondisinya memang lagi diperiksa tim. Waktu itu di ruangan yang di atas, terperiksa memang menyatakan, kita memang nanya apa yang bikin dia bahagia, apa yang bikin dia menyesal. Nah, dengan spontan memang ini kalimat yang keluar waktu itu, maksudnya apa? Kita bilang iya kan sebenarnya dok, kalau aku nggak pulang artinya kan nggak akan ada kejadian ini gitu. Jawabannya cuma itu. Oh, jadi kalau nggak pulang tidak ada kejadian ini. Menurut itu kata-kata ini kita mensitasi kata-kata spesifik. Kalau saya nggak pulang tuh maksudnya iya kan, kalau ini kalau artinya itu, terus kita maksudnya ya dia cuma jelasin seperti itu. Seperti itu. Di poin berikutnya ini juga ada kalimat yang perlu kami tanyakan juga terkait dari pendapat atau pemahaman ilmu saudara. Ketika ditanyakan bagaimana perkiraan terburuk dari situasi ini, menurutnya adalah jika ia dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi ia yakin bahwa keluarga dan tim pengacaranya akan mengusahakan sesuatu hal jika hal tersebut terjadi. Ia mengaku dirinya buta hukum, akan tetapi ada pengacara yang mengarahkan langkah-langkahnya, seperti halnya pada saat tampil di TV dan sikapnya kepada tim penyelidik. Menurutnya, sebagai tersangka punya hak ingkar. Ini kalimat kutipan lagi. Artinya kalau kalimat kutipan berarti kan perkataan dari terperiksa. Ya kan, sebagai tersangka saya punya hak ingkar, jadi saya boleh nggak menjawab polisi. Nah, pada saat pemeriksaan itu bagaimana penyampaian prosesnya, itu mungkin sudah dijelaskan. Saat itu kita kan memang menilai dia mengerti betul nggak proses hukum yang akan dijalaninya, apa upaya dia untuk membela diri. Waktu itu dia bilang bahwa ya dok, saya percaya pada tim hukum saya gitu. Terus kita juga menanyakan, kamu waktu itu kan sering tampil di TV, kenapa tampil? Itu kan yang bikin ini. Ya saya memang disuruh menurut dia. Jadi atas anjuran kuasa hukumnya waktu itu.
Nah, terkait sama ini, kamu tahu kemungkinan terburuknya kalau sistem hukum ternyata menetapkan kamu seperti apa namanya, tiba-tiba kamu dinyatakan sebagai tersangka atau kamu udah dinyatakan bahwa kamu pelakunya. Terus dia jawab bahwa ya paling kemungkinannya kalau memang saya jadi dituduh, ya tadi saya bisa dihukum penjara atau seumur hidup atau saya bahkan dihukum mati. Kita benar-benar melaporkan apa yang kita observasi dan kata-kata itu yang kita tuangkan. Jadi memang dia mengerti betul konsekuensinya, makanya dia paham betul bagaimana dia ini. Terus apa upaya kamu untuk melindungi diri kamu sama ini? Ya saya pokoknya kan punya hak ingkar, saya juga punya kuasa hukum yang nanti akan membela saya gitu, bahwa saya akan dibantu selama menjalani proses. Nah itu yang jadi kenapa ada statement seperti ini. Oke, tadi yang pertama tadi agak menarik mungkin dari analisa saudara melihat tentang apa yang ungkapkan terdakwa ini, kalimat bahwa kalau saya nggak pulang ke Indonesia Mirna nggak mati. Analisa saudara terkait dengan beberapa hari saudara interaksi, nah terkait dengan latar belakang saudara selaku seorang psikiater forensik ya. Nah ini bagaimana dengan jawaban-jawaban yang terperiksa seperti ini? Waktu itu kita sempat mendiskusikan dan diskusi lagi sama Jessica karena itu momennya deket-deket waktu dia mau dibawa kembali sore untuk kembali ke tahanan. Jadi waktu itu kita tanya, kamu harapannya apa? Karena terlihat sekali dia sedih saat itu. Jadi dia bilang, ya nggak tahu dok. Tapi di saat itu dia masih bisa senyum. Ya apa yang paling saya sesali? Ya kondisi ini dok. Tapi lebih kayak mungkin bercanda atau apa. Itu yang kita merasa bahwa dia benar-benar berkata bahwa ya kalau mungkin kalau saya nggak pulang, ya saya nggak akan ada kejadian ini gitu. Itu yang kata-kata spontan, dan itu yang kita coba tanya maksudnya ya gitu deh gitu. Udah, tapi abis itu memang nggak kita teruskan lagi karena memang waktu itu udah mau pergi. Saudara kan selaku psikiater forensik artinya melihat, memetakan, memotret semuanya perihal-perihal kejiwaan dan lebih dikhususkan kepada apakah ini bisa mengungkap pelaku dan lain sebagainya lah, membantu dalam proses penyidikan dan lain sebagainya. Nah menurut saudara keilmuan saudara bagaimana itu? Kalau kita melihatnya tadi apa yang dia katakan itu apa yang dia pikir saat itu dan apa yang dia rasa, itu kita tanya, kamu mengucapkan seperti itu, apa yang kamu ini? Ya gitu dok, pokoknya udah saya jalanin aja gitu kan, kata-katanya benar-benar spesifik. Ya udah saya jalanin aja. Itu yang kan kita memang konteksnya lagi menanyakan, dia tahu betul nggak bahwa nanti nih kalau ini berjalan dan dia terbukti dinyatakan sebagai ini dampaknya ke dirinya, dia paham bahwa dia bisa dihukum penjara sama ini. Jadi dia makanya seperti seakan-akan menyesali kedatangannya ke Indonesia. Seperti itu, hanya itu yang kita tangkap. Tapi eksplorasi lebih lanjut nggak kita lakukan dan nggak kita jawab, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah menurut saudara itu wajar seseorang yang diperiksa dalam kaitan ini mengatakan seperti itu? Saya nggak bisa bilang wajar atau tidak karena konteks ini perlu tetap pendalaman karena setiap orang responsnya berbeda-beda. Kembali untuk kita bisa membuat satu penilaian tentunya perlu pendalaman dalam setiap kasus. Tapi terkait jawaban yang tadi sampaikan bahwa itu disampaikan dalam kesadaran yang penuh ya. Kesadaran yang penuh. Dan dia tahu apa yang dibicarakan ya. Tidak ada gurauan atau apa gitu, nggak ada ya. Oke. Saya mau tanya lagi. Tadi pemeriksaan yang sudah jelaskan ada 6 tahap tadi, ada 6 proses tadi. Itu ada nggak saudara menemukan beberapa kejanggalan, beberapa inkonsistensi dari saudara terdakwa ini, terperiksa ini terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi ataupun fakta-fakta yang sudah ini, mungkin lebih detailnya seperti apa? Oke, kalau kita hanya melihat proses pemeriksaan yang dari tanggal 11 sampai 16 yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa kondisi Jessica saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan. Itu yang
kita nilai bahwa fungsi berpikirnya maupun fungsi penilaian, status mentalnya semua dalam batas normal. Nah, namun jika tadi kan pemeriksaan psikiatri tidak hanya berdasarkan ungkapan dari wawancara terstruktur, tapi kita juga harus melihat fakta yang ada, temuan-temuan lain. Apakah ini apa yang diungkapkan sesuai fakta yang ada? Nah, itu yang kita melihat ada beberapa inkonsistensi data, yang makanya data kolateral akan jadi sangat penting untuk penilaian kami. Dari pemeriksaan, kalau yang kita lihat ada beberapa, biasanya setelah hasil pemeriksaan kan kita memang melakukan analisis mediko-legal. Nah, itu yang kita lakukan tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 15 Maret. Dari semua fakta-fakta temuan-temuan tadi, dari semua transkrip, dari semua itu kita kan melakukan penilaian untuk benar-benar tadi bisa memotret kondisinya seperti apa. Nah, itu yang kita dapatkan beberapa di halaman 7. Di sini terperiksa yang kita inkonsistensi pertama, terperiksa mengatakan bahwa saat itu ia sempat membantu Hani membangunkan Mirna dengan mengguncang-guncangkan tubuh Mirna, namun Mirna tetap tidak respons. Namun hal ini tidak sesuai dengan data dari rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa terperiksa terlihat tenang dan duduk diam memperhatikan Hani yang sedang berusaha menolong Mirna. Itu inkonsisten pertama antara apa yang ada di lapangan dengan apa yang di pernyataan. Nah, di kemudian hari kita tanya, dia bilang, ya, saya yakin dok, gitu. Inkonsistensi yang saudara temukan itu lebih dominan atau tidak? Yang saudara lihat dari beberapa maksudnya wawancara. Dominan itu artinya ada beberapa fakta yang saudara perlihatkan dengan apa yang diwawancarai oleh tim, dengan fakta yang di cross check dengan data kolateral data tadi, akan saudara menjelaskan ada beberapa inkonsistensi. Nah, itu ada beberapa yang dominan. Nah, itu berapa skalanya mungkin? Dari beberapa, mungkin dari 10 pertanyaan dia nggak konsistennya 7, 8. Nah, saudara mencermati seperti itu nggak? Jadi inkonsistensinya apakah lebih dominan atau tidak gitu? Kita sih nggak mengukur secara statistik seperti tadi gitu. Cuman memang kita melihat ada beberapa terkait kejadian perkara yang memang beberapa itu ada lebih dari 2, lebih dari 3, lebih 1, 2, lebih dari 5, sebentar, 3, 4, sebentar saya lihat dulu. Ada 5 inkonsistensi yang kalau kami lampirkan di. Ada 5. 5. Dari 5 itu maksudnya yang diperiksa itu 5 juga. Kita memeriksa kan luas sekali, Pak. Luas sekali. Tapi ditemukan 5 inkonsistensi. Artinya gini, ketika saudara meng-cross check antara kolateral data dengan jawaban, itu yang saudara sampaikan itu 5 juga atau bukan semuanya maksud saya tadi terkait dengan 5 inkonsistensi tadi? Gini, kami nggak bisa bilang bahwa inkonsistensi ini menyeluruh atau tidak, karena ada beberapa fakta yang memang Jessica nyatakan benar gitu, bahwa dia misalnya anak keberapa, terus dia tinggal nggak sama terkait siapa. dengan case ini, bukan terkait dengan hubungan dengan keluarga, dengan peristiwa hukum yang di kita nggak bisa mengukur seperti itu sih Pak. Kita nggak kuantifikasi bahwa ini dari 100 pertanyaan 5 nggak konsisten gitu. Kita hanya menilai bahwa ada beberapa situasi yang tidak sesuai. Misalnya dia bilang dia nggak ada asma, itu ada tulisannya di riwayat penyakit gitu. Di wawancara juga dinyatakan hal yang sama. Tapi ternyata dulu pernah kecil asma, nggak pernah kambuh. Tadi gitu. Saudara lihat bahwa ada 5 konsistensi ya, inkonsistensi ya. Itu apa aja secara garis besar aja? Okay.
ketika dia ditanya apa, jawabannya apa? Ini kan terkait waktu kejadian perkara, dia menyatakan dia membantu menggoyang-goyangkan Mirna, tapi itu inkonsisten. Kemudian yang kedua, pada tanggal 9 dia menyatakan tidak datang ke pemakaman Mirna karena terperiksa menyatakan bahwa ia tidak datang ke rumah duka pada tanggal 7 dan 8 karena sakit, sehingga baru bisa datang pada 9 Januari. Dari data elektronik di WhatsApp menyatakan tidak datang ke pemakaman karena sakit demam, kambuh asmanya. Nah, ini yang agak inkonsisten karena beliau menyatakan bahwa dia asmanya tidak pernah kambuh lagi. Itu tulisan tangan. Dan waktu wawancara juga ya? Kita nyatakan bahwa tidak ada. Nah, seperti itu. Ada riwayat itu ya. Kemudian juga tidak ada riwayat rawat inap. Nah, sedangkan di transkrip yang WhatsApp ke Hani itu dinyatakan bahwa ada inkonsisten, itu saja. Nah, kemudian juga waktu menurut terperiksa, kronologisnya bahwa sejak tanggal 7 ia mempersepsikan Hani mungkin dilarang oleh pihak keluarga Mirna untuk nggak menghubungi dirinya, jadi nggak balas WhatsApp. Namun tidak sesuai dengan pernyataan Hani yang menyatakan bahwa Hani masih menghubungi terperiksa, itu tidak membalas pesan WhatsAppnya Hani. Hani ada WhatsAppnya itu pada tanggal 8 Januari, dia masih menghubungi Jessica, sorry. Ya. Kemudian inkonsistennya lagi tentang tadi tidak pernah mengalami kondisi permasalahan psikologis, bahkan saat putus pacar dari wawancara ataupun nggak pernah sampai masuk rumah sakit untuk dapat pertolongan medis, itu dinyatakan tidak. Dan ini tidak sesuai dengan informasi dari atasan rekan kerja di ambulan New South Wales, termasuk juga dari BAP. Dia dirawat 3 kali di Royal Prince Alfred Australia karena tadi dipicu permasalahan relasi dengan Patrick, itu dari laporan kepolisian. Itu yang kita dapatkan. Sama satu lagi. Ada 6 ya berarti ya. Terperiksa menyatakan bahwa ia lebih sering melihat sisi baik dari orang lain dibandingkan sisi buruknya. Nah, ini yang keterangannya juga berbeda. Waktu dari BAP rekan kerja, di rekan kerjanya menyatakan justru dia memang baik selalu ini, tapi tapi kita juga lihat bahwa ternyata nih pada kondisi dia lagi dalam tekanan, dia bisa melihat orang justru mungkin orang marah kan pasti ngelihatnya sisi yang negatif gitu. Dia lagi kesel sama kakaknya karena merasa nggak dibela atau apa, jadi munculnya lebih ke arah atau marah pada ayah. Jadi dari SMS rekan kerjanya yang ke Bri Smithson menyatakan kita dapat transkrip ini dari handphonenya Bri sendiri, selama lagi periode Jessica mengalami kondisi emosi yang nggak nyaman tadi, dia justru melihat bahwa saat itu dia tidak mendapatkan dukungan yang baik dari keluarganya. Padahal sebelumnya dia menyatakan dan dikatakan ibunya juga hubungannya dekat. Itu yang kami nyatakan sebagai inkonsistensi data. Kita hanya bisa bilang itu karena dari fakta yang dikatakan orang lain di sekitar sama ini berbeda. Hanya jadi, itu. Ada 6 tadi ya. Menurut ahli, inkonsistensi terhadap fakta yang saudara lakukan pemeriksaan itu apakah bisa dipersamakan dengan kebohongan itu? Kalau berdasarkan kompetensi kami tidak pernah tahu orang itu bohong atau tidak. Yang kami lihat adalah ada diskrepansi data antara apa yang dikatakan dengan fakta yang ada di penilaian orang lain atau tadi ada di bukti-bukti SMS atau apa. Hanya itu, Pak. Dari pemeriksaan ahli kemarin itu kan ada dia mengatakan bahwa terdakwa ini menonjol dan masuk ke kategori amorus narsistik. Ada salah satu poin bahwa amorus narsistik yang masuk ke dalam kategori terdakwa ini seringkali menggunakan kebohongan yang rumit untuk beralih dari fakta satu ke hubungan yang lain. Ini menurut pendapat saudara sebagai ahli psikiater forensik gimana ya?
Kalau dari buku rujukan kami tidak menggunakan istilah tersebut. Kami dari sisi aksis 2 tadi melihat pola Jessica berelasi dengan temannya selama dia kondisinya lingkungannya stabil, mendukung dan nggak ada stresor di aksis 4-nya tadi, nggak punya masalah banyak, dia relatif stabil, baik, jadi nggak ada gangguan kepribadian. Namun kalau tadi dia punya masalah dengan pacar, terus dia mempersepsikan dirinya nggak didukung keluarga, teman yang dia harapkan nggak bisa membela, itu yang muncul dan gambarannya lebih kelihatan dia bisa nanti jadi marah, minum alkohol atau tadi mengancam untuk suicide. Seperti itu, jadi ada kecenderungan impulsif baik terhadap diri maupun agresif verbal mungkin ke orang lain, termasuk dari SMS atau email ya, yang kalau kita lihat di transkrip yang kita dapat dari data kepolisian. Tadi yang saudara jelaskan di hasil visum et repertum psikiatrum, ini mungkin bisa dilihat halaman 20. Di sini dijelaskan terhadap terperiksa ini potensi intelektual, sudah ada potensi intelektual memungkinkan terperiksa untuk menilai atau merencanakan sesuatu dengan menggunakan rasio. Terperiksa juga memiliki fungsi eksekutif yang baik, yaitu kemampuan untuk merencanakan, melakukan, mengevaluasi dan memonitor suatu tindakan. Itu bagaimana? Coba jelaskan. Gini, kita menilai kapasitas intelektual seseorang itu kita menilai fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu adalah seperti Bapak misalnya menjalankan fungsi sebagai jaksa. Tentunya Bapak bertanya pada saya untuk mendapatkan fakta, melihat informasi saya reliable atau tidak. Tentunya kan pakai strategi. Jadi Bapak nanti saya mau nanya pakai apa, terus informasinya saya mau nanya keluarin apa. Nah itu yang kalau kita menilai pada kondisi Jessica, dia cukup mampu merencanakan, dia tahu dia dalam kondisi apa saat diperiksa, terus dia nanti akan menghadapi apa, itu dia sadar betul. Dan dia juga bisa merencanakan bahwa saya saat ini percaya sama lawyer saya, pengacara saya yang akan membantu saya dan ibu saya. Seperti itu. Apakah bisa dikatakan itu menjadi sesuatu yang bisa diprediksi? Kalau orang punya judgement yang baik, punya ini, pasti kita sudah bisa memprediksi. Seperti kita kan, kalau kita nyebrang sembarangan kita udah pasti bisa memprediksi. Kalau kita normal, kita daya pikirnya nggak retardasi misalnya, kita nyebrang nunggu lampu merah atau apa, itu kan judgement. Tapi kalau anak kecil, dia belum berkembang, dia bisa lari. Nah, dikatakan prediksi atau tidak adalah tergantung kemampuan kita untuk menilai resiko dari tindakan kita. Jadi kalau kami menilai Jessica cukup mampu menilai dari setiap informasi yang dia berikan. Jadi dia mampu bertanggungjawabkan tadi. Bahkan mungkin saat dia tidak memberikan data yang sesuai juga pasti ada pertimbangannya. Dia mampu memprediksi ya berarti ya. Kalau umpamanya sesuatu hal yang prediksi tadi dikatakan rekan saya tadi, apabila sesuatu yang sudah terprediksi itu emosinya itu menjadi stabil. Tapi sesuatu yang tidak terprediksi, nah itu menjadi emosinya itu berubah. Seperti itu. Kelihatan ada perubahan warna emosi. Ada perubahan warna emosi. Ya. Nah, terkait dengan masih di halaman 20 yang saudara tadi jelaskan di situ. Ini saya bacakan. Selama pemeriksaan, terperiksa nampak tenang dan mampu mengontrol emosinya dengan baik. Ketika diperhadapkan pada suatu situasi yang sudah ia prediksi maupun ia persiapkan sebelumnya. Namun ketika ia dihadapkan pada situasi baru yang tidak ia prediksi maupun persiapkan sebelumnya, ia menunjukkan riak emosi berupa kecemasan dan suasana perasaan yang teriritasi. Dengan pola ini dipikirkan bahwa apabila kematian Mirna sesuatu yang tidak diprediksi atau tidak dipersiapkan sebelumnya oleh terperiksa, maka terperiksa dapat menunjukkan reaksi emosi yang kuat, di mana hal itu tidak nampak saat kejadian perkara. Dari keterangan saksi yang lain maupun rekaman CCTV, terperiksa nampak tenang dan tampilan emosinya sangat terjaga pada saat kejadian perkara.
Terperiksa juga sempat menunjukkan rasa tidak terima dan reaksi ekonomi dapat dirasakan oleh terperiksa. Ia persepsikan bahwa keluarganya dilakukan ini lain. Terperiksa tadi jelaskan selesai pada saat terperiksa nampak tenang dan tampilan emosinya sangat terjaga pada saat kejadian perkara. Nah, ini bagaimana analisa saudara? Tadi kan sudah jelaskan kalau seandainya dia itu terprediksi, emosinya sangat stabil. Kalau tidak terprediksi, tidak ada perencanaan, itu emosinya akan berubah. Nah, terkait dengan yang tim jelaskan di sini, terkait dengan kejadian kematian Mirna yang sudah lihat di CCTV itu, bahwa kejadian meninggalnya itu menurut ini kalau seandainya dia tidak diprediksi dan tidak dipersiapkan, itu dia akan emosinya akan berubah. Tapi ketika maka terpisah dapat menunjukkan reaksi emosi yang kuat, di mana hal itu tidak tampak saat kejadian perkara, dan saat kejadian perkara tidak tampak. Artinya apakah itu sesuatu yang bisa diprediksi, yang sudah terprediksi oleh terperiksa, atau sesuatu yang sudah direncanakan oleh terperiksa sehingga emosinya stabil terlihat di dalam CCTV dan pemeriksaan saudara itu? Itu yang agak sulit buat kami secara kejiwaan menilai hanya berdasarkan CCTV sama tadi saksi, karena saksi kan orang awam ya. Kalau saya yang ada di situ mungkin saya bisa melihat, saya langsung tanya kenapa dia diam gitu. Nah, pada kondisi ini kami menilai dari CCTV kan kita hanya melihat gerakan dari jauh, dia diam gitu. Tapi apakah ekspresi wajah Hama ini terlihat? Itu yang kami hanya menampilkan data. Kita nggak bisa gini. Perasaan itu kan harus ditanya, nggak bisa kelihatan. Nah, itu yang kami lihat bahwa pada situasi ini Jessica memang terlihat tenang, dia diam. Nah, itu yang mungkin perlu dieksplorasi lebih jauh dalam ini ranahnya penyidik mungkin sama ini. Kita lihat bahwa sebenarnya pada situasi-situasi yang dia bisa predik, itu perasaan sama ininya harusnya terlihat. Dia bisa tenang, tapi kalau yang ini, nah dari itu kan cukup jauh ya. Tapi kita hanya ngelihat gestur dari jauh. Nah, itu di luar keahlian kami, kompetensinya mungkin ahli lain yang cukup mengerti gestur yang bisa menilai wajah atau mimik atau apa. Enggak, artinya saudara kan tim ahli ini menjelaskan di sini bahwa terperiksa ini, tulisannya saya baca tulisannya aja. Terperiksa nampak tenang dan tampilan emosinya sangat terjaga pada saat kejadian perkara. Ya. Di situ terlihat dia nggak ada teriak atau apa, dia diem kayak yang kita lihat. Tapi kan tadi kita nggak bisa menanyakan perasaannya. Kita minusnya di sana, yang kita lihat hanya gerakannya, dia diam, nggak ada gerakan yang inkonsisten dengan dikatakan bahwa dia bingung goyang-goyang. Hanya itu yang bisa kita dapatkan. Kita hanya memotret data dan temuan fakta, itu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi tulisan yang di sini dari mulai halaman 20 akhir ini, dengan pola ini dipikirkan apabila kematian Mirna adalah sesuatu yang tidak diprediksi atau tidak dipersiapkan sebelumnya oleh terperiksa, maka terperiksa menunjukkan reaksi emosi yang kuat, di mana hal ini tidak tampak pada saat kejadian perkara. Terperiksa nampak tenang dan tampilan emosinya sangat terjaga pada saat kejadian perkara. Artinya analisa di dalam surat ini itu apakah analisa yang memang sesuatu bentuk kejanggalan, keanehan ketika dihubungkan dengan pemeriksaan yang tadi komprehensif tadi bahwa emosinya stabil. Nah, itu apakah itu bentuk kejanggalan atau keanehan seperti itu? Itu yang kita menjawab. Yang saya mau pertanyakan, dari mungkin bisa secara inti-intinya saja, tidak perlu semuanya, tapi inti-intinya saja, tujuannya supaya lebih terstruktur terkait pemeriksaan tanggal 11 dengan metode tes MMPI. Mungkin saudara bisa jelaskan secara singkat-singkat saja dan jelas. Dalam tiap-tiap periodik itu apa yang saudara dapatkan terhadap diri saudara terperiksa atau terdakwa saat ini? Mungkin bisa dijelaskan pada saat tanggal 11 Februari diperiksa menggunakan ini, tujuannya apa, hasilnya kurang lebih seperti ini, saudara temukan
tadi dijelaskan bahwa ada inkonsistensi seperti apa. Jadi mungkin bisa lebih terstruktur per tanggal sehingga nanti menjadi sebuah analisa komprehensif yang saudara bisa jelaskan itu bersesuaian, bertautan gitu intinya. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke, terima kasih. Pada tanggal 11 Februari 2016 dari pukul 10 sampai pukul 14 di Bangsal Rawat Inap RSCM kami melakukan tes MMPI itu untuk menilai kepribadian dan pada terperiksa juga kita minta untuk membuat refleksi diri. Nah, dari hasil ternyata dari tes MMPI itu terperiksa nampak ada sedang skala 6-nya tinggi sekali. Itu dalam artian dia sedang sangat berhati-hati dan tidak percaya dengan orang lain. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, biasanya kita menggunakan alat bukan untuk menilai orang, Pak, tapi itu yang nanti kita pakai untuk dasar kita mengelaborasi lebih lanjut. Jadi waktu itu kita tanya, kamu apa yang dirasa, apa yang ditakutkan? Ya gitu, saya nggak nyaman karena saya takut tahu semua orang Indonesia menilai saya sebagai pembunuh. Jadi wajar sekali kalau dia saat itu lagi sangat berhati-hati dan takut. Oke. Nah, kalau dari refleksi diri yang kami dapatkan, kenapa kemudian pada pukul 17 sampai 17.30 kita minta ketemu ibu dan pengacara, karena memang di pertemuan awal saat refleksi diri kita biasa membuat refleksi diri itu untuk dia bebas bercerita, mengungkapkan apa perasaannya, dia seperti apa, terkait kejadian perkara yang ditujukan seperti apa, ditulis untuk kejadian perkaranya dia tidak mau bicara kalau tidak didampingi pengacaranya. Jadi akhirnya kami menunjukkan hasil tersebut pada pengacara untuk di mediasi. Kelihatan sekali bahwa dari hasil itu saudari Jessica benar-benar bisa mengupayakan pembelaan terhadap dirinya, proses pikirnya baik, sama ini itu kan sesuatu yang wajar. Kalau kami rasa dan dia nggak mau bicara sebelum pengacaranya meyakinkan untuk bebas bercerita. Nah, setelah diyakinkan oleh pengacara dan ibu, akhirnya Jessica mau menulis kronologis kejadian atau apa seperti itu. Jadi tujuan kami adalah mendapatkan fakta langsung dari yang mengalami, karena buat kami itu sesuatu yang penting untuk nanti kita elaborasi ke depan. Itu buat yang tanggal 11. Nah, kemudian dari tanggal 12 biasanya dari data ini kita melakukan analisis mediko-legal. Jadi sebelum kami ketemu untuk melakukan pemeriksaan bersama tim, kita biasanya rapat dulu nih ada data seperti ini, nanti kita mau melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menanyakan berdasarkan temuan-temuan tadi. Nah, dari situ kita secara klinis menilai tadi ada gangguan kejiwaan nggak? Tentunya ini kan satu tekanan yang besar buat dia, gitu. Dituduh, misalnya diduga melakukan suatu tindakan. Nah, di situ kita melihat bahwa Jessica sangat tenang, sangat bukan kita bilangnya dia bisa menghandle situasi dengan cukup baik. Dia tidak memperlihatkan adanya ketakutan atau kecemasan. Dia bisa bercerita dengan runut apa yang dia alami, dan kita melihat bahwa memang kondisi kejiwaan saat diperiksa saat itu baik, nggak ada gangguan jiwa berat dalam artian nggak ada gangguan penilaian realita, nggak ada halusinasi, nggak ada waham, dia ada curiga berlebih, itu nggak ada. Nah, kemudian kita juga melihat tidak ada gangguan proses pikir, itu yang kita nilai di tanggal 12. Nah, pada tanggal 13 itu kita, di tanggal 12 itu pemeriksaannya juga lama tuh, jam 11.15 sampai 15 itu kita juga nanya tentang kepribadian dia, tentang kehidupan dia, bagaimana dia berelasi dengan orang, karena tugas kami adalah menilai kondisi kejiwaan. Kemampuan kami adalah di sana. Nah, pada tanggal 13 tentunya untuk sesuatu itu agar tidak tidak subjektif, kami biasanya juga mengukur secara statistik yang biasanya kami ibaratnya kalau kita menduga ada orang sakit tipes nih, gejala-gejalanya ada demam, ada apa, kita butuh lab untuk mengkuantifikasi, karena kita tahu nih orang ada sakit gula, tapi kita nggak tahu kadar gulanya seberapa nih, gitu. Oh ya, pada Jessica nih kok kesannya nggak ada apa-apa gitu, tapi kan kita butuh fakta.
apakah benar pada dia ada gangguan atau tidak. Nah, itu yang kenapa pada tanggal 13 itu dari pukul 10 sampai 16 kami melakukan pemeriksaan psikologis. Itu tujuannya adalah untuk benar-benar menilai kondisi intelektual dan kondisi bagaimana dia kepribadiannya, seperti itu. Dengan TAT itu tematik apprehensive test, itu kita melihat pola-pola pikir dia seperti apa, harapan dia seperti apa. Jadi dia dikasih gambar terus dia suruh menceritakan tentang gambar itu. Dari sekian serial gambar biasanya kita akan lihat apa sih yang dia rasa, apa harapan dia gitu, itu akan terlihat. Nah, kalau Wechsler WBIS itu tes inteligensi yang dilakukan oleh psikolog klinis kami untuk memastikan bahwa secara kognitif fungsi berpikir Jessica sangat baik. Dia mampu menerima informasi, dia mampu memberikan informasi dengan baik. Jadi tidak ada kemungkinan gangguan retardasi mental atau apa yang mempengaruhi kecakapannya memberikan informasi dan mengolah informasi. Nah, pada tanggal 14 pada pukul 9 sampai 16 dilakukan lagi pemeriksaan aloanamnesis, tapi pada Jessica kita melakukan tes psikologis. Itu kita kasih instrumen SAK, itu yang suruh misalnya meneruskan ada kata-kata ayah saya seperti apa dia cerita. Jadi kita pengen tahu situasi ininya seperti apa. Nah, tanggal 14 itu kita memang butuh kolateral data, karena kan gini, bisa jadi setiap orang menilai salah terhadap diri. Misalnya dibilang saya pemalu, tapi ternyata lingkungan bilang enggak, dia nggak pemalu, malah malu-maluin misalnya. Nah, itu yang kenapa kita perlu data kolateral. Kita minta waktu itu dihadirkan oleh polisi untuk menghadirkan ibunya dan Hani yang kebetulan mengetahui situasi, hanya untuk menilai kondisi mental situasi itu seperti apa saat itu. Jadi kita dapat gambaran utuh terkait peristiwa. Nah, kita juga minta waktu itu sore hari dari kepolisian untuk kita ditayangkan CCTV, hanya untuk juga melihat situasinya kayak apa sih, lingkungannya seperti apa, supaya kita tadi bisa melihat inkonsistensi data sesuai nggak nih antara yang diungkapkan dengan fakta yang ada. Karena tadi kita adalah berdasarkan fakta. Oke, nah tanggal 15 sampai 13 kita melakukan pemeriksaan karena tadi yang seperti saya jelaskan di aksis 3 kita perlu menyingkirkan nih kalau orang diduga mengalami satu gangguan ini terkait dari temuan kan dikatakan ada obat sertralin sama provelin, dan tadi diduga juga ada peristiwa kekerasan. Tentunya dari Jessica sendiri di refleksi dirinya bilang nggak pernah ada obat dan itu bukan obat dia, itu tertulis tulisan tangan Jessica. Di situ kita akhirnya dengan persetujuan ibu dan ini memang tujuannya untuk melihat ada kelainan nggak sih di otaknya ataupun di rekaman otaknya untuk menyingkirkan adanya gangguan kaitan dengan kelainan di otak. Seperti itu tujuannya, karena kami dasarnya dokter. Kemudian pada terperiksa juga diberikan tugas untuk membuat gambar serta karangan bebas tentang tema penolong, karena kalau kita lihat kan situasinya dia dalam kondisi tertekan, apa sih yang diharapkan, wishnya apa terkait upaya-upaya, ada sih nggak upaya dia untuk dapat pertolongan seperti itu. Nah, pada tanggal 16 Februari itu kembali dilakukan pada jam 9 sampai ini, itu juga menggunakan EPPS dan pengisian riwayat penyakit fisik serta penyakit kejiwaan. Itu yang benar-benar kita lihat betul konsistensi data gitu. Karena kan kemarin udah kita tanyakan gak ada, kita kembali suruh tulis gitu. Terus ada data ini, kamu betul itu nggak lupa waktu kamu pindahkan atau apa? Benar-benar semua yang ini kita coba tanyakan kembali. Karena kita lebih menilai apa yang ada dari tampilan dengan apa yang ada di pikiran dan di perasaan untuk bisa menilai betul situasi kejiwaan terperiksa. Dan terakhir dilakukan pemeriksaan tes neurokognitif kembali, itu juga untuk verifikasi. Kita anggap juga ada inkonsisten yang perlu dieksplor. Itu salah satu inkonsisten. Ya. Itu kejanggalan juga nggak menurut saudara sebagai psikiater forensik? Ya, tadi kita kan baru dapat data ini setelah lihat CCTV. Kemudian kita sempat tanyakan apa yang dirasa, apa yang ini. Dia bilang cuma bingung. Nah, ada orang yang frozen kan,
bingung ya, kita anggap saat itu kok beda ya dengan tampilan-tampilan dia saat tadi situasi unpredik soal matematik, soal tiba-tiba penahanannya diperpanjang, itu kelihatan sedihnya, bingungnya dan gelisahnya itu. Oh, jadi berbeda tampilannya berbeda. Ya. Jadi itu bentuk kejanggalan ya. Sementara dilanjutkan teman saya. Lanjutkan itu satu pertanyaan. Melihat yang bersangkutan foto di mana itu namanya di tempat bartender, kemudian berjalan keliling tempat makan. Saya menjadi pertanyaan saya pada saat itu yang saya tanyakan dan tidak ada informasinya adalah apakah yang bersangkutan sudah pernah datang ke tempat itu sebelumnya? Tapi informasi itu nggak dapat. Sudah pernah? Nggak tahu. Belum pernah? Nggak tahu. Jadi bukan udah pernah atau belum pernah, tapi memang nggak tahu. Itu di CCTV juga terlihat ada duduknya terdakwa gonta-ganti di tengah, kadang di pinggir, yang akhirnya ada tertutupi oleh taman, ya, tamanan hias atau daun-daun. Apakah menurut pengamatan saudara itu hasil pengamatan daripada terdakwa ketika jalan-jalan melihat-lihat? Apakah ada temuan saudara di CCTV itu? Dugaan awal ada yang mulia, tetapi dugaan awal, tapi setelah dugaan awal waktu melihat sekilas ya yang mulia ya. Iya. Tapi kemudian itu digugurkan. Digugurkan oleh saya. Oleh saudara, kenapa? Karena itu asumsi. Oh. Karena itu asumsi dari saya, kemudian diuji kepada teman-teman saya. Satu bilang ya, satu bilang tidak. Kemudian dari hasil diskusi, apa mungkin ya dia menutupi segala macam, kecuali ada bukti bahwa yang bersangkutan pernah datang ke situ, kemudian memang secara khusus mengamati sebelumnya, itu bisa saja ditegakkan asumsinya. Tapi kan kita nggak punya data itu, jadi asumsi tersebut digugurkan. Saudara kelihatannya agak pelin-pelan itu. Pelin-pelan bagaimana yang mulia? Iya. Ya memang itu hak saudara ya. Ini sama kan satu CCTV ini, baik yang didapatkan oleh ahli toksikologi forensik maupun saudara, sama kan? Iya. Hanya memang saudara sayang banget tidak bisa menunjukkan di dalam frame-frame itu dan tidak bisa di zoom ya, jadi sehingga jadi tidak jelas ya, gitu. Jadi berarti ada satu perseberangan jawaban saudara dengan ahli-ahli sebelumnya tentang ditutupinya, tertutupnya itu si terdakwa duduk di sana. Namun itu hak saudara ya, itu nanti kalau terjadi perbedaan kan mungkin kami bisa mengambil sesuatu pertimbangan khusus untuk itu. Maaf yang mulia, karena yang mulia bertanya tentang apakah terdakwa sengaja duduk di situ supaya tertutupi tanaman hias. Iya. Jadi jawaban saya adalah apakah dia secara sengaja duduk di situ agar tertutupi dengan tanaman hias? Itu yang saya sebut tadi. Di awal ada dugaan ke situ, tetapi kemudian dugaan itu saya gugurkan. Dan disitulah tadi ada titik temuan dengan pertanyaan penasihat hukum pada waktu itu juga berbarengan ya, ada chattingan. Terus ada juga di situ buka-buka tas, ya toh? Kemudian ada juga tangan memasukkan sesuatu atau memindahkan gelas, bahkan paper bag. Disitulah terjadi pergeseran demi pergeseran. Apa yang saudara lihat di situ, keanehan-keanehan, itu maksud kami. Iya yang mulia. Jadi gini yang mulia, apakah sengaja duduk di situ agar tertutupi dengan tanaman hias? Sudah saya jawab. Ya. Saya fokus kepada bagaimana terdakwa meletakkan paper bag. Ya.
di hadapannya, dan kemudian apalagi pergerakan-pergerakan yang dilakukan. Dan kalau oleh itu terdakwa kita lihat di dalam CCTV yang sekarang yang asli, pasti tidak bisa kelihatan tangan buka-bukaan kan, atau paper bag yang ditarik kan, tak kelihatan kan? Terlihat. Terlihat. Coba kalau memang bisa kelihatan. Sebentar, masih ada enggak saksi habis ini nanti? Jaksa. Sudah ini terakhir. Ini terakhir. Ya, mungkin masih ada ya. Kalau nggak begitu lagi, kita sedikit lagi. Tapi ini waktunya hanya sedikit lagi. Singkat sedikit lagi. Sedikit lagi kalau begitu ya. Baik. Yang mulia, maaf yang mulia. Ya. Kalau yang mulia bertanya kepada saya tentang perilakunya, ya, saya bisa menjawab. Ya, maksud kami ke arah perilakunya saudara katakan. Itu menjadi spekulatif. Ya, rencana kami juga pun karena saudara kan psikolog klinis tentang perilaku. Perilaku dia yang menggerak-gerakkan tangannya, membuka segala macamnya itu dan memindahkan paper bag dan sekaligus memindahkan itu. Adakah saudara juga ketahui memindahkan gelas di situ? Itu perilakunya apa, itu rencana-rencana di situ? Perilakunya lazim atau tidak, itu yang sudah saya jelaskan menjadi tidak lazim. Karena umumnya yang saya nyatakan adalah orang akan bersibuk dengan gadgetnya, WA-nya dan sebagainya. Bahwa tadi ditampilkan pukul berapa yang bersangkutan terdakwa melakukan kontak. Kita mesti melihat lagi kontaknya selama berapa detik. Apakah kontak itu ketika melakukan activity itu signifikan atau tidak dengan kegiatan yang lain. Itu nanti mesti diteliti lagi yang terdakwa. Karena berdasarkan observasi yang bersangkutan lebih sibuk dengan paper bag, kemudian dengan gelas-gelas yang ditutupi dengan paper bag tadi. Ya. Baik, ini akhirnya mungkin ini terakhir pertanyaan. Sebelumnya tadi saya pending. Ya, jadi dari rangkaian gambar CCTV yang saudara katakan tadi bahwa terdakwalah satu-satunya sebagai pihak yang menguasai minuman kopi, ya, Vietnam itu sebelum korban meminumnya. Iya, ya. Ya. Nah, dapatkah saudara pastikan atau jelaskan menurut perilaku yang terjadi saat itu bahwa akhirnya siapa atau bagaimana ya racun sianida itu bisa masuk ke dalam kopi tersebut? Kalau saudara tidak bisa menjawab, katakan tidak bisa. Tapi kalau saudara bisa menjawab, silakan. Kemungkinan terjadi ketika activity di belakang paper bag itu dilakukan yang mulia. Ya. Mengapa demikian? Karena mengamati perilaku dari pengantar minuman dan orang-orang yang lain di CCTV juga kelihatan. Ya. Kemungkinan untuk bisa memasukkan sianida di situ nol. Jadi nol. Tidak ada. Tidak ada. Ya, itu berdasarkan amatan saya yang mulia. Jadi kemungkinan itu bisa dilakukan adalah pada saat paper bag ada di depan, kemudian gelas-gelas minuman ada di belakang paper bag tersebut. Apakah betul dilakukan atau tidak, itu nanti ada pembuktian-pembuktian yang lain. Tapi kapasitas saya adalah menjelaskan bahwa momen di mana proses manipulasi itu dilakukan, yang paling mungkin adalah ketika gelas-gelas ada di belakang paper bag tersebut. Atau pada rentang waktu yang 51 menit itu, atau kurang lebih 1 jam itu ya. Mulia. Namun siapa yang memasukkan, saudara nggak tahu? Tidak itu kan dugaan, karena satu-satunya orang yang ada di situ kan adalah terdakwa. Kemungkinan di sini terjadi ya.
Nanti majelis yang akan mempertimbangkannya. Iya, Yang Mulia.